Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sampai di ayat 184 ini kita telah membuka dan mengawali kajian kita sampai berakhir di pembahasan ayyaman ma'dudat di pertemuan yang lalu. Khusus hari ini saya berikan dulu nanti tambahan dari 3 kitab, yang 3 kitab ini untuk menguatkan referensi dari apa yang telah kami sampaikan. Supaya nanti tidak ada yang menduga bahwa apa yang saya sampaikan itu hanya kalimat-kalimat atau ide-ide yang disampaikan oleh seorang Adi Hidayat. Ya, saya baca beberapa kitab tafsir, juga kitab-kitab lain. Nanti kita bacakan beberapa tambahan dari kitab-kitab ini, dari apa yang telah kami sampaikan, juga penguatan dari apa yang telah kita uraikan. Baik, pada tahun kedua Hijrah, di hari Senin, di bulan Sya'ban, turun ayat yang mewajibkan orang-orang beriman umat Nabi Muhammad SAW untuk menunaikan puasa. Setelah sebelumnya orang-orang Yahudi senantiasa menyoal Nabi dan umatnya bahwa mereka tidak punya syariat yang benar kecuali mengikuti syariatnya Yahudi. Sebelumnya mereka mengolok-ngolok bahwa umat Muhammad SAW tidak punya kiblat dalam salat karena mengikut kiblatnya ke Baitul Maqdis. Itu berlangsung selama 17 bulan. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Quranil Azim di halaman 251 paling kanan sebelah bawah di kitabnya. Disampaikan oleh beliau, fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinata, datang ke kota Nabi Al-Madinah Al-Munawwarah, sebelumnya Yathrib. Dan saya telah terangkan kenapa berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Saat datang itulah wa huwa yusalli 17 syahran. Beliau memulai menunaikan salatnya di Madinah. Jadi perintah salat turun di Mekah setahun sebelum hijrah, seperti pernah saya jelaskan. Kemudian sampai di Madinah terus berlangsung salat itu ya selama 17 bulan ila Baitul Muqaddas, menghadap kiblatnya ke Baitul Muqaddas di Palestina. Kemudian thumma innallaha azza wa jalla anzala alaihi, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada beliau setelah banyak dicemooh oleh orang-orang Yahudi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak punya kiblat. Muhammad ikut syariat kita, kiblatnya ke arah Baitul Maqdis, ke arah bangunan-bangunan kuil suci Sulaiman ya alaihi salam. Maka diturunkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah kemudian dirimu ini kiblatmu ke arah al-masjid al-haram. Itu di Madinah berlangsung selama 17 bulan. Artinya setahun 5 bulan. Kalau ditambah dengan periode Mekah kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Artinya seorang Nabi Rasul berdoa kepada Allah minta selama 2 tahun. Menghadapkan wajahnya ke langit, Allah belum kabulkan. Bisa bagi Allah mengabulkan seketika, bisa. Namanya Nabi, seketika dikabulkan gampang. Tapi nanti Allah ingin berikan hikmah kepada keadaan-keadaan yang berikutnya, yang membuat orang Islam merasa lebih nyaman dalam menerimanya. Kalau mau diberikan gampang, langsung hadapkan ke Mekah. Tapi kan hikmahnya nanti belakangan gak didapatkan. Orang Yahudi kan membanggakan apa yang didapatkan di Palestina. Sedangkan di kitab mereka diketahui tempat paling mulia itu yang pertama di Mekah. Mereka tahu semuanya, tempat pertama itu Mekah. Ada di nas-nas mereka, rumah pertama yang dibangunkan Ka'bah dan sebagainya. Jadi begitu kemudian sampai ke Madinah, mereka ngolok-ngolok, begitu ngolok-ngolok, Allah kasih yang paling utama. Kayak beginilah, antum bawa sepeda, ya kan? Tiba-tiba datang orang bawa motor. Motor Honda dia, pakai bebek, depan antum. Oh sepeda, nih sepeda yang beneran, brrr, sampai depan. Tiba-tiba besoknya antum dikasih Harley. Masya Allah, dia Honda bebek, antum Harley. Tiba-tiba antum geber di depan dia, terbang dia. Ya.
Jadi ketika orang-orang menyoal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah kasih yang paling bagus. Ya, apa hikmahnya? Ingin memberikan kemudian pesan-pesan yang sangat mendalam. Yang pertama, Allah menunjukkan keutamaan atas benarnya risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, menurunkan kecongkakan orang-orang Yahudi yang selalu merasa unggul dibanding yang lainnya. Dan mereka sadar pada saat itu, ketika Muhammad mendapatkan yang paling utama dibandingkan kami, ini menunjukkan pembuktian kebenaran risalahnya. Makanya setelah peristiwa itu banyak yang kembali kepada risalah fitrah, yaitu mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Demikian pula ketika banyak orang yang kemudian menyoal Nabi, mempersoalkan ikutnya syariat mereka dalam puasa, karena Nabi senantiasa menunaikan puasa Ashura, dan juga nanti setiap bulannya beliau tunaikan 3 hari dalam setiap bulan. Nanti saya terangkan dengan membacakan di kitab ini, halaman 252. Diterangkan pula oleh Syekh Sya'rawi dalam tafsirnya halaman 88, nanti kita bacakan. Ya, bagaimana nanti kebiasaan Nabi, lalu disoal oleh orang Yahudi. Ini Muhammad gak punya kebiasaan puasa kecuali ikut kita. Maka diturunkanlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183 yang telah kita jelaskan itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, saya tak peduli kata Allah mau iman kalian kuat sehingga kalian dekat dengan saya, atau iman kalian menengah sehingga standar hubungan dengan saya, atau iman kalian lemah sehingga jauh dari saya. Mulai saat ini saya ingatkan pada kalian, saya tegaskan, saya akan turunkan satu kewajiban yang bisa dengan kewajiban itu membuat semua level iman tadi yang lemah, yang menengah, yang kuat akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku siapkan satu ibadah namanya siyam, yaitu puasa. Seperti orang-orang dulu puasa, cuman puasa yang aku turunkan lebih baik daripada orang-orang yang terdahulu. Ini menjawab lagi yang Yahudi punya 2 pukulan tadi. Pukulan pertama tentang sholat, yang kedua puasa. Mereka akan membanggakan puasanya yang cuma sehari. Allah turunkan kemudian puasa kepada Nabi Muhammad SAW yang lebih dari kemuliaan sebelumnya. Malamnya ada Lailatul Qadar, siangnya ada ampunan dosa, malamnya ada ampunan dosa, ada rahmat diturunkan, ada pahala berlipat yang tidak didapatkan oleh orang-orang sebelumnya. Sehingga dengan itu bertambah lagi keutamaan orang-orang Islam dan yakin mereka dengan kenabian Muhammad SAW, dan kemudian beralih berbondong-bondong untuk mendekat kepada Rasulullah SAW. Timbul pertanyaan, ya Rasulullah, berapa lama puasanya? Bagaimana kalau di antara kami ada yang sakit? Bagaimana kalau ada yang kesulitan kemudian menunaikan puasa? Bahkan kebanyakan dari kami ini kan belum puasa selama sebulan. Belum terbiasa dengan puasa yang lama itu. Lalu bagaimana kalau situasi-situasi itu terjadi? Termasuk kalau kami sedang dalam perjalanan, apa solusinya? Maka turunlah ayat 184. Kemarin kita bahas pada bagian yang pertama, turun kalimat ayyamam ma'dudat. Muhammad, sampaikan kepada umatmu puasa yang ditunaikan itu ayyaman ma'dudat, ditunaikan dalam jumlah bilangan-bilangan hari yang bisa dihitung dan terhitung jumlahnya pasti diketahui. Kita telah jelaskan di pertemuan yang lalu kenapa menggunakan bentuk kata ayyaman ma'dudat. Fungsi yang pertama di antara 3 fungsi, awas kita belum selesai. Fungsi yang pertama untuk memberikan rasa lapang pada penerima kewajiban ibadah supaya senang menerimanya. Alih-alih mengatakan langsung 1 bulan penuh, akan terasa berat dalam menerimanya. Maka kemudian uslub, gaya bahasa, wahyu ketika menyampaikan, maka digunakan kalimat hari untuk menerima dengan rasa ringan kewajiban yang disampaikan. Mirip-mirip diskon yang saya sampaikan pertemuan lalu. Ada orang kemudian jualan di supermarket, yang satu mengatakan harganya 1 juta. Yang lain mengatakan 999.999.8 rupiah. 999.998. Bedanya cuma berapa? Oh, ya, cuma sedikit bedanya. Anda bayangkan. Tapi kan orang nggak ngelihat kepada 1 jutanya, orang lihat 2-nya. Bayangkan, kebayang nggak? Ya, jadi ketika orang melihat kepada 900-nya, bedanya walaupun cuma 2. Itu kan kalaupun beda sedikit, tapi kan orang persepsinya beda. Ini 1 juta, yang ini cuma 900.000. Sama persis dengan mengatakan puasa sebulan dengan puasa beberapa hari. Mana yang paling ringan kemudian untuk diterima? Saya katakan pertama sebulan. Saya katakan yang kedua misalnya beberapa hari. Mana yang paling ringan? Nah, ringan kan? Baik. Maka fungsi yang pertama, wah kalimat ini kalau diucapkan bikin keringetan.
Bismillah. Maka fungsi yang pertama kalimat ayyaman ma'dudat satu, untuk menghadirkan rasa ringan dalam menerima risalah. Ya, atau perintah. Ini sudah biasa ini, ya. Dalam hukum fiqih biasanya disebut sebagai at-tadarruj fit tasyri'. Kalau Anda buka kitab-kitab usul fiqih, kaidah-kaidah dasar-dasar fiqih, maka ungkapan fiqihnya disebut dengan at-tadarruj fit tasyri'. At-tadarruj fit tasyri'. Ya. Sudah? Satu, ini. Dua, ada yang belum selesai? Ketika Allah menyampaikan kalimat ayyaman ma'dudat, dijelaskan oleh para ulama, termasuk Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya At-Tafsirul Qur'anil Azim, juga kemudian beberapa ulama kontemporer. Saya membawa yang klasik, ya, yang tafsir Ibnu Katsir, dengan yang kontemporer tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ini mufassir kontemporer, Masya Allah, jadi rujukan dunia. Beliau dari Mesir asalnya, sudah wafat orangnya, tapi Masya Allah pendapat-pendapatnya banyak dikutip oleh para bahkan ulama kekinian. Lalu saya mengambil yang ketiga, bahkan Masya Allah saya ambil dari kalangan yang liberal nih, yang dulu masa lalu, ya, liberal dulu itu ahli Quran, ahli hadis, macam-macam. Jadi nggak jauh dari Quran juga, ya. Liberal sekarang mah hafal Quran juga enggak, hadis nggak paham, bahasa Arab belepotan gitu kan. Terus pengen ngasih pendapat, makanya pendapatnya pada ngaco semua. Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Salah makan obat kayaknya. Ya. Yang dulu tidak. Beberapa perbedaan pendapat ada muncul, cuman tidak keluar dari nilai ketauhidan. Ketauhidan ada, fikihnya juga sejalan, yang lainnya ada. Cuma beberapa pendapat-pendapat dinilai oleh para ulama di luar kebiasaan. Tapi dalam ranah fikih sepakat dan tauhidnya semua sepakat, gak pernah mengeluarkan pendapat yang kontroversial seperti sekarang. Paham ya? Nanti saya tunjukkan bagaimana isi-isi kitabnya. Yang kedua, kalimat ayyaman ma'dudat menunjukkan rasa ringan untuk diterima oleh para sahabat ketika syariat itu disampaikan, menunjuk pada kebiasaan Nabi yang memang setiap bulan sebelum ayat puasa itu turun, seringkali menunaikan puasa beberapa hari setiap bulan. Beberapa hari. Utamanya 3 hari setiap bulan, ditambah nanti di hari Asyura 10 Al-Muharram. Jadi beliau kalau setiap bulan itu 3 hari puasa, 3 hari puasa, 3 hari puasa. Ya, saya bacakan nasnya menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah di halaman 252 paling kiri di pertengahan kitabnya. Baik, halaman 253, mohon maaf. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu sanna alaikum Mu'adz fa hakadha fasna'u. Fa hadhihi thalathati ahwalin. Wa amma ahwalus siyam, adapun hal yang terkait dengan puasa, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinata, saat datang beliau kemudian ke Al-Madinah Al-Munawwarah, jadi pertama datang setelah berhijrah itu, tiba di Madinah. Faja'ala yasumu min kulli syahrin thalathata ayyamin. Maka beliau punya kebiasaan setiap bulan itu puasa di 3 hari setiap bulan. Ya, puasa. Kebiasaan umum, ya umum, yang kemudian diikuti oleh para sahabatnya. Jadi ada yang khusus puasa, ada yang umum beliau puasa. Yang khusus misalnya apa? Senin beliau puasa. Awalnya belum menjadi umum. Ya, awalnya masih khusus. Jadi beliau puasa Senin sampai sahabat nanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin?" Kata Nabi, "Hadza yauma wulidtu." Ini saya hari dilahirkan. Saya pengen begitu saya terlahir di setiap hari ini keadaan saya baik. Baik. Ya, jadi hikmah orang puasa itu sering saya katakan, ketika seseorang puasa itu punya 2 keistimewaan. 1, amal solehnya meningkat. Yang kedua, maksiatnya dihambat. Kalau tidak percaya silahkan. Kalau Anda sedang puasa kan selalu pengen berbuat baik kan?
Salat sunnah tambah, tahajud kerjakan, baca Quran pengen nambah ibadah. Saat bersamaan maksiat itu dihambat. Orang puasa itu nggak ada yang maksiat. Mau bohong ditinggalkan. Silahkan cek. Melihat yang haram dipalingkan. Bicara yang kasar dijaga, astagfirullah, puasa. Jadi ada perasaan takut dengan maksiat itu batal puasanya. Makanya terjaga dari maksiat. Kan saya sering bikin ungkapan. Orang puasa itu jam 6 buka, jam 6 kurang seperempat. Ya diledek orang, dimarahin. Habis dicaci sampai 1 buku. Nggak marah dia. Temannya bingung nanya, kamu kok nggak balas? Nanti habis maghrib. Habis maghrib. Ya, habis maghrib lupa. Nah itu kebiasaan orang puasa. Nah makanya hikmah kata para ulama, kenapa Nabi hari Senin puasa? Bukan karena puasanya, tapi hikmahnya introspeksi dirinya. Maksudnya apa? Kalau umatnya ingin mengikuti, setiap ada misalnya antum masuk, hari lahir antum, silahkan boleh puasa. Tapi hikmah puasanya itu bukan karena menahan lapar dan hausnya. Hikmahnya lebih kepada introspeksi diri sampai di hari itu. Antum sampai usia sekian puluh tahun itu, sudah berapa kebaikan dikumpulkan, sudah berapa maksiat itu ditobati. Jangan-jangan sudah 40 tahun, amal soleh masih kurang. Silakan cek, mohon maaf sekali. Ada anak usia 6 tahun, mata buta, nggak bisa lihat, dah hafal Quran 30 juz. Antum usia 60 tahun, mata masih sehat. Pendengaran jelas, penglihatan awas. Ya, segala fisik masih kuat. Baca Quran aja belum punya waktu. Sibuk saat hari lahir, bikin kue, bikin macam-macam. Happy birthday to you gitu kan. Dan sebagainya. Ya, apa yang mau dikumpulkan? Paham ya? Nah sama, coba dicek jangan-jangan orang lain yang masih belum balik, bekalnya sudah banyak. Maksiatnya tidak ada. Karena belum balik. Antum yang sudah lewat masa balik, maksiatnya banyak, bekal belum cukup, cita-citanya prestisius, pengen ke surga, Firdaus lagi. Ya bagaimana bisa meraihnya? Makanya ketika Nabi melakukan puasa Senin yang spesial tadi, sahabat nanya, ya Rasulullah kenapa engkau puasa? Kata Nabi, hadza yauma wulidtu, hari ini saya dilahirkan, saya pengen dalam keadaan baik. Jadi pas lahir itu dalam keadaan baik, intinya evaluasi diri. Kalau belum mampu puasa, coba nilai kanan dengan kirinya. Kanan positif, kiri negatif. Kanan amal saleh, kiri amal salah. Ukur-ukur. Kalau kira-kira banyak amal salahnya, tangisi itu di hari itu. Tangisi. Ya Allah, hari ini saya lahir dalam keadaan bersih. Saya khawatir hari ini saya pun wafat dalam keadaan kotor. Nangis antum di situ. Kalau pagi belum bisa nangis, siang. Siang belum bisa nangis, sore. Sore belum bisa nangis, malam. Malam belum bisa nangis, tangisi diri antum yang belum bisa menangis di hari itu. Berbuat yang maksimal. Setelah itu petakan amal soleh ke depannya. Ya, demikianlah kemudian Nabi menunaikan puasa dalam setiap 3 hari ketika tiba di Madinah. Wasama Asyura ditambah dengan puasa Asyura. Thumma innallaha ta'ala farada alaihi siyam wa anzalallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Sampai Allah menurunkan perintah puasa yang turunnya Al-Baqarah 183 tadi. Kalau Anda bertanya, Ustaz, 3 hari tadi setiap bulan, itu hari apa saja? Selain yang Asyura, selain yang Senin, hari apa saja beliau puasa? Maka diterangkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitabnya tafsir beliau. Ini sebetulnya beliau nggak menulis kitab tafsir. Cuman saking hebatnya taklim beliau dalam halaqah tafsir, sampai dengan menjelang wafatnya belum sempat menuliskan, murid-muridnya yang merekam kajian itu kemudian menuliskan semua kalimat-kalimat itu dalam bentuk kitab. Di antara kitab itu ada 3 jilid, ini yang saya bawa jilid pertamanya. Ya, perhatikan keterangannya. Isyaratun ila anna Allah bada'a masyru'iyyatas shaum bi 3 ayyamin min kulli syahrin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah memberikan pada Nabi petunjuk syariat untuk membiasakan diri dulu berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. 3 hari. Nabi memulai untuk mengajarkan kepada umat secara umum dalam sebulan itu 3 hari puasa. Ya. Wa huwal yaumul 'ashir wal 'ishrun wal 30 min ayyami syahri. Yaitu hari ke-10, hari ke-20 dan hari ke-30 setiap bulannya. Oh, Masya Allah, ini luar biasa ya. Jadi jaraknya itu masih agak jauh. Coba kalau dalam puasa dalam sebulan 3 hari. Hari 10, hari 20, hari 30. Saya tanya pada antum, banyak puasanya, banyak bukanya? Banyak bukanya. Puasa kan cuma 3 hari. Cuman jaraknya menarik. 1 sampai 9 hari makan, minum, aktivitas. Hari ke-10 puasa.
11, 12 sampai 19 makan, minum, aktivitas. 20 puasa. Kan terasa ringan ya. Tapi tanpa sadar itu membiasakan kemudian fisik-fisik di antara para sahabatnya untuk mulai berpuasa beberapa hari. Sehingga yang tadinya biasanya makan, minum, habis makan, minum lagi, habis minum, makan lagi, kan? Terus berlangsung, tidak punya kebiasaan untuk berpuasa. Maka dilatih oleh Nabi, Allah turunkan syariat dalam sebulan 3 hari dulu. 3 hari. Nah, saya tanyakan pada antum, kalau 3 hari itu bentuknya jama' atau tunggal? Jama'. Jama' itu lebih daripada 1. Makanya sholat berjamaah disebut jamaah dari kata jama'. Kalau lebih daripada 1. Imamnya 1, karena jelas imam harus 1. Tidak ada imam lebih daripada 1. Makmumnya 1. Baik. Imam 1, makmum 1. Walaupun imamnya 1, makmumnya 1. Ada berapa orang? 2 orang. Sah berjamaah. Dari mana dalilnya Ustadz? Abu Daud nomor hadis 1369. Ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awas, hati-hati. Hina staiqadha min naumihi, kalau bangun dari tidurnya fajalasa, beliau duduk dulu. Tidak langsung beraktivitas, duduk sejenak. Famasaha biyadihi min athari naumi, kemudian menghapus dengan telapak tangannya bekas ngantuknya, sunnah. Jadi kalau bangun tidur, awas, hati-hati, duduk dulu. Sehingga sadar kita dengan apa yang dikerjakan. Jangan dulu beraktivitas, bangun tidur langsung jalan misalnya, kan antum bisa sempoyongan. Awas ya, niatkan mengikuti sunnah Nabi, begitu antum niatkan ada pahalanya di situ. Awas, hati-hati ya, bangun tidur, duduk. Ini sekarang umat sekarang agak beda nih. Bangun tidur, ngecek WA. Nah, itu yang repot nih. Ya, awas. Bangun tidur, duduk, dapat 10 pahala. Setelah itu, hapus bekas ngantuk, hapuskan dulu. Hapus supaya dalam keadaan sadar, dapat 10 pahala, 20. Setelah itu baru kemudian bacakan 10 ayat terakhir surah Ali Imran. 10 sampai 11 dapat 10 pahala. Dikalikan lagi setiap hurufnya 10. Yang pertama 10, kedua 10. Dalilnya Quran surah ke-6 ayat 160. Jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun di hadis Muslim. Jadi kalau antum baru duduk udah dapat 10 pahala. Setiap jaraknya 500 tahun. Mengusap bekas kantuk dapat 10 pahala. Setiap jaraknya 500 tahun. Baca 11 ayat terakhir surah Ali Imran dari inna fi khalqis samawati wal ardh sampai dengan ayat ke-200 dapat 10 pahala dikali 10 setiap huruf. Kalau antum baca ayat Al-Qur'an kan setiap hurufnya 10. Dalilnya At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitabullah dapat 10 kebaikan. Jadi saat antum bacakan Ali Imran tadi 11 ayat, bacanya dapat 10, setiap hurufnya 10 lagi, kalikan 10. Setelah itu baru membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, dapat 10 lagi. Setelah itu pergi kemudian tsumma dhahaba ila syinin mu'allaqa, pergi ke tempat tertutup, fatawadda, kemudian berwudu. Kalau berjanabat mandi dulu. Setelah itu kemudian beliau menunaikan salat. Saat salat itulah ada seorang anak kecil mengikuti di belakang, tiba kemudian Nabi mengetahuinya, lantas Nabi mengerjakan sesuatu. Pertanyaannya, apa yang dikerjakan oleh Nabi pada saat itu sehingga menjadi dalil kebolehan menunaikan berjamaah dan dalil itu menunjukkan bentuk jamaah? Kita jawab setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Satu makna telah kita bahas di pertemuan yang lalu bahwa kalimat ayyaman ma'dudat memberikan kesan keringanan kepada para sahabat dan umat Islam umumnya saat menerima risalah baik berupa perintah ataupun larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini manhaj dalam agama kita. Kalau ingin memberikan satu perintah sesuatu yang baru pada orang lain atau pada siapapun, usahakan dengan hal-hal yang sifatnya meneduhkan dan memberikan perasaan ringan dalam menerimanya. Antum misalnya pimpinan di perusahaan, atau suami di rumah sebagai pimpinan, atau orang tua kepada anak. Ketika ingin memberikan perintah, sampaikan dengan kalimat-kalimat yang dengan. Kalau suami pada istri bisa bersikap dengan lembut, kenapa mesti kasar? Kalau pimpinan kepada karyawan bawahan bisa memerintahkan dengan lemah lembut, kenapa mesti keras? Ini manhaj. Betul dari belakang. Ini manhaj. Yang kedua, tadi kami sampaikan bahwa, saya buka dengan isyarat yang cukup panjang tadi, Nabi ketika diperintahkan oleh Allah, saat datang ke Madinah pertama kali menunaikan puasa, memberikan contoh umum kepada para sahabat pada saat itu, tidak dimulai dengan puasa Ramadan, tapi dimulai dengan puasa 3 hari di setiap bulan, berlangsung di hari ke-10, hari ke-20, ataupun hari ke-30, kalau harinya sampai pada yang ke-30.
Karena jumlahnya kalau tidak 29, 30 hari. Ditambah dengan Asyura. Nah 3 hari ini kami katakan tadi bentuknya jama'. Karena jama' itu dalam hitungan bahasa Arab, termasuk hitungan nanti dalam fiqih, kalau ada lebih daripada 1 itu jama', walaupun cuma 2. Contohnya tadi hadis yang tersebut di Abu Daud, nomor hadis 1369. Tentang dalil salat tahajud, ya dengan rumus yang 2, 2, 2, 2, 2 ujungnya 1. Yang 11 rakaat, formulasinya 2, 2, 2, 10 sampai dengan ditutup dengan 1. Itu dalilnya disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas yang mengikuti Nabi tidur di rumah bibinya Sayyidah Maimunah. Kalau sekarang di gate Nabi. Jadi dari gate 26, kalau antum dari Tower Zamzam, lurus sebelah kanan Jabal Qubais ada istana, belok kanan, sebelah kirinya Bab Ismail, pintu 26 sampai pintu 27, kemudian Babun Nabi. Setelah Babun Nabi, Bab Ali, kemudian Babus Salam. Sebelah kiri posisinya. Kalau sekarang pas yang ada tangga di atas tuh, jalan di atas, lintasan di atas jembatan. Itu persis di bawahnya tempatnya Sayyidah Maimunah. Makanya disebut dengan Babun Nabi, gate-nya Nabi. Di situ Nabi menunaikan salat 2 rakaat sebelum berangkat diisrakan pada malam Isra dan Mi'raj itu. Yang tadi ayatnya dibacakan. Nah di situ kemudian diikuti, lantas malamnya bangun mengikuti Nabi sampai Nabi sholat. Saat sholat itulah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengikuti di belakang Nabi. Karena tahu ada seseorang di belakang dan anak kecil ditarik oleh Nabi sehingga safnya sejajar dengan Nabi. Ini dalil senantiasa digunakan oleh sebagian ikhwah kebolehan satu imam satu makmum dalam saf yang sifatnya sejajar. Imam sebelah kiri, makmum sebelah kanan, laki-laki dengan laki-laki. Itu boleh safnya sejajar. Jelas ya? Boleh. Tapi jangan lupa ini pun menunjukkan bahwa sholatnya sholat malam tahajud. Artinya tahajud boleh ditunaikan berjamaah. Kalaupun ingin diniatkan untuk mengajarkan misalnya pada yang lain atau ingin menghadirkan kekhusyuan dalam konteks berjamaah. Misal di rumah ya pengen berjamaah suami istri boleh sah. Dalilnya yang tadi. Ada lagi dalil lain misalnya tentang sahabat Khuzaifah al-Yamani, ada sahabat Abdullah bin Mas'ud, ada sahabat Ubay bin Ka'ab pernah salat di belakang Nabi salat malam. Salat malam. Kata Huzaifah, saya enggak pernah mendapatkan salat paling khusyuk kecuali salat di belakang Nabi. Saking khusyuknya kalau beliau membaca ayat doa berhenti dulu, berdoa dulu. Kalau sampai di ayat azab itu berhenti mohon pada Allah supaya umatnya dibebaskan dari azab. Minta. Sampai enggak terasa ternyata ketika akan ruku sudah 100 ayat Al-Baqarah. Saking khusyuknya salat Nabi itu rakaat pertamanya 100 ayat. Kata Ibnu Mas'ud, saya di kesempatan berbeda ikut juga. Saya kira 100 ayat juga. Begitu saya siap-siap ruku, Nabi lanjut. Sampai Al-Baqarah 286. Ketika itu selesai An-Nisa baru ruku 5 juz 10 halaman baru ruku. Anda bayangkan. Begitu selesai kemudian beliau ruku, selesai ya 5 juz tadi sampai dengan An-Nisa ayat 176, besoknya 3 orang sahabat ini gak ikutan lagi. Ya. Bukan karena lelah, ya kata para sahabat, kata Ibnu Mas'ud khususnya saya khawatir karena sering menduga di posisi mana beliau akan ruku. Bukan karena nggak kuat, karena beliau memetakan besoknya saya pengen ikuti di situ Nabi ruku, di situlah saya ruku. Makanya nanti banyak para sahabat sepeninggal Nabi, bahkan sezaman dengan Nabi, ketika mereka pulang ke tempatnya mengimami persis seperti Nabi, persis seperti Muaz bin Jabal, ngimamin sholat maghrib baca Al-Baqarah sampai tuntas. Rakaat pertama, begitu nengok ke belakang, makmum udah pada kabur. Dan diadukan pada Nabi. Kata Muaz, kalian munafik katanya. Masuk Isya dibacakan Al-Baqarah. Tadi maaf, bukan maghrib ke Isya. Dibacakan Al-Baqarah sampai tuntas. Kata Muaz, kalian munafik. Karena kata Nabi, orang munafik itu subuh dengan Isya susah dia. Susah, malas-malasan. Mereka nggak sepakat. Diadukan pada Nabi, ya Rasulullah. Muaz katakan kami munafik. Kami bukan munafik. Kata Nabi, ada apa ini kisahnya kok rame-rame? Kok rame-rame? Disampaikan, Muaz ngimamin kami ya Rasulullah. Panjang-panjang. Kami nggak kuat. Kata Nabi, ya Muaz kenapa kamu begitu? Kata Muaz, ya Rasulullah, saya mencontoh Anda. Tuh lihat. Tapi Nabi lebih pintar. Muaz, saya kan imam, makmumnya kamu. Tapi kamu imam, makmumnya mereka. Tanya ribut-ribut. Kata mereka, ya Khalifah Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin, kenapa zamannya Nabi SAW, zaman Umar, zaman Abu Bakar sebelumnya, gak banyak rame-rame seperti Anda ini, sekarang kok begini, banyak kekacauan. Kata Ali, Mas, zaman Nabi, itu rakyatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, saya. Zaman saya, pemimpinnya saya, rakyatnya ente. Ini sering banyak mengutip di antara para kalimat. Ya, tapi poinnya adalah, jadi itu menunjukkan kebolehan dari bentuk jamak tadi, kalau lebih daripada satu bentuknya apa?
jama'. Jadi 2 jama', 3 jama'. Tadi saya tanya, Nabi dalam sebulan puasa berapa hari? 3 tambah Asyura sehari. Berapa hari? 4. Ya khusus untuk Al-Muharram. Kita ambil 3 lah, bentuknya jama'. Dalam bahasa Arab, kalau sehari saja, sehari namanya yaum. Yaumun, sehari. Yaum. 2 hari, yauman. 3 hari atau lebih, ayam. Ayam. Bukan ayam, Bu. Ayam, bukan ayam. Ayam, pakai tasydid. Awas, di bahasa Arab itu penting, beda sedikit, makna bisa keliru. Misal, burung dara, bahasa Arabnya apa? Hamamun. Nah, ini. Toilet pakai tasydid, hammam. Hammam. Jelas ya? Beda ya? Nah, ayam jamak dari kata yaum. Ayamun jamak dari kata yaum. Bentuknya jamak. Jamak itu bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 dan sebagainya. Kalau dihitung, lihat dihitung hari ini disebut dengan ma'dudat. Jelas? Kalau kita satukan ayam dengan ma'dudat berubah nama nanti jadi kepanjangan, dua-duanya disatukan jadi kalimatnya ayyaman ma'dudat. Perhatikan, saat Allah menurunkan kalimat ini ayyaman ma'dudat, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, tanyakan kepada Allah berapa lama puasanya?" Maka diturunkan ayyaman ma'dudat. Enggak lama, seperti kebiasaan kalian aja tiap hari puasa 3 hari. Beberapa hari sama seperti kalian puasa tiap bulan beberapa hari. Berapa hari, dihitung. Seperti kalian ngitung hari 1 ke 10, terus kalian puasa di 10-nya. Kemudian tidak lagi dihitung lagi sampai ke 20, puasa lagi. Hitung lagi sampai ke 30, puasa lagi. Seperti kebiasaan kalian, seperti itulah puasa akan ditunaikan. Bayangkan, saya ingin sampaikan bahwa ayat ini ketika memberikan gambaran kepada Nabi tentang waktu puasa, kemudian menyinggung kebiasaan kepada orang-orang yang belum pernah puasa, ketika akan menunaikan puasa dalam sebulan, biasakan dulu sebelum tiba Ramadan untuk menunaikan puasa. Walaupun cuma 3 hari, sehari, 2 hari, 3 hari, biasakan. Makanya kan setelah syariat itu turun, Al-Baqarah 185 turun, mengatakan puasa selama sebulan. Senin, ada Kamis, ada Ayyamul Bid, bahkan puncaknya sunnah puasa Daud. Ya, sehari puasa, sehari tidak, Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Jadi kalau sudah puasa Daud, Senin Kamis ya, sesuaikan dengan puasa Daud. Awas jangan dirubah, itu berbahaya. Untuk kesehatan juga nggak stabil. Ya, antum biasa Senin Kamis misalnya, masuk ke puasa Daud sekarang. Maka kalau Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis buka, Jumat puasa, Sabtu tidak. Paham ya? Dan kalau yang biasa puasa Senin Kamis pindah ke Daud, maka puasa Senin Kamis tetap ditetapkan pahalanya walaupun dia tidak puasa. Rumusnya di Al-Bukhari. Awas, rumusnya di Al-Bukhari. Hati-hati. Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahiha. Kalau ada seseorang sakit atau bahkan perjalanan dan dia terbiasa mengerjakan amal soleh sebelumnya, karena sakitnya atau perjalanan tidak mampu mengerjakan kebiasaannya, maka tetap dituliskan pahalanya sekalipun dia tidak mengerjakannya. Antum kebiasaan nih teman-teman sekalian, puasa sunnah, tiba-tiba safar berangkat ke Bandung, ke Semarang, ke Papua, antum mesti buka, karena di jalan terpaksa untuk berbuka karena tidak berpuasa pada saat itu, maka pahala puasanya tetap dituliskan walaupun dia telah berbuka pada saat itu. Maka bagaimana dengan akhwat yang terbiasa dalam sucinya baca Al-Quran diperbanyak, sholat sunnah diperbanyak, tahajud diperbanyak, maka saat haidnya tiba, pahala dituliskan walaupun Anda tidak mengerjakannya. Jadi saya sering katakan rugi kalau ada perempuan masa sucinya tidak memperbanyak amal soleh, sehingga saat haidnya itu tiba, yang dituliskan cuma pahala wajibnya aja. Sholat wajib, itu aja yang dituliskan. Pahala Quran nggak ada, puasa sunnah nggak ada, tahajud nggak ada, rugi. Karena kalau menopusnya sudah tiba, kembali normal seperti yang lain. Coba manfaatkan sebaik-baiknya, itu kelihatannya sederhana tapi pahalanya banyak. Ya kelihatan sederhana tapi pahalanya banyak. Nah ini manhaj, sekali lagi namanya ta'wid, pembiasaan. Kedua, ada pembiasaan atau sebagai persiapan.
untuk beribadah, yaitu membiasakan ibadah sebelum ditunaikan secara sempurna. Sebelum penunaiannya secara sempurna. Ya. Paham? Pembiasaan atau persiapan untuk beribadah sebelum ibadah itu ditunaikan secara sempurna. Contoh, tadi Ramadan belum tiba, awas. Mungkin kan di antara anak-anak kita itu ada yang baligh sebelum Ramadan. Maka biasakan. Sekarang nanti sedikit lagi masuk bulan Sya'ban nih. Awas, hati-hati. Begitu masuk ke Sya'ban kemudian, Nabi itu kelihatan banyak riwayat menyebutkan banyak puasa. Puasa, rajin puasanya, nambah. Rajab itu puasa. Bulan-bulan Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram puasa. Senin Kamis rajin puasa, Ayyamul Bid puasa. Untuk apa? Ngasih contoh ke umatnya. Jadi kalau antum punya anak yang baru balik misalnya, biasakan puasa, enggak apa-apa silahkan. Atau anak-anak misalnya belum balik, usia 5 tahun, 6 tahun pengen diajarin, boleh. Ya begitu misalnya tiba menjelang Ramadan, biasakan. Ada yang baru masuk Islam. Ya 2 bulan, 3 bulan kemarin, pekan kemarin, berusaha puasa. Sehari dulu, setelah itu besoknya buka dulu, setelah 5 hari puasa lagi, mulai kuat tambah Senin Kamis, mulai kuat ya puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Ya, nggak ada sholat Daud, cuman puasa Daud. Ya, jangan dikira kalau puasa Daud ada, sholat Daud ada, tidak. Ya, subuh sholat, duhur tidak, asar sholat, maghrib tidak, ya. Jangan ngarang, ya. Oke. Paham sampai sini? Maka ini penting disampaikan, kebiasaan diawali dengan puasa saat datang ke Madinah 3 hari itu ternyata diantara hikmahnya, perhatikan bagaimana Allah memberikan kemuliaan. Allah tuh saking sayangnya dengan kita tuh luar biasa. Dan Nabi itu belum tahu apa yang terjadi di 2 tahun setelahnya. Bayangkan kan, puasa itu yang Ramadan turun tahun kedua kan? Ya kan? Di tahun kedua itu baru turun. Jadi begitu turun tahun kedua, Ramadan diturunkan perintahnya. Tapi kan sebelum itu diminta puasa dulu 3 hari. Ternyata yang 3 hari itu disampaikan kepada umat untuk persiapan di Ramadan kemudian 2 tahun yang akan datang. Anda bayangkan. Makanya kalau ada anak Anda misalnya, dia baliknya 9 tahun, 7 tahun ajarin. Dia baliknya 13 tahun, 9 tahun, 10 tahun ajarin dia puasa. Walaupun sehari dulu, kadang-kadang tengah hari zuhur buka. Begitu dia buka, Masya Allah, ibu sampaikan, nah kamu tuh luar biasa. Mama dulu jam 9 sudah buka. Kamu sampai jam 12, Masya Allah. Besok terusinnya sampai asar. Mama besok kan hari Jumat gak puasa. Iya mama lupa. Nanti Senin mulai lagi. Tuh. Terus naik. Begitu sampai zuhur kasih hadiah. Berikan lagi. Besoknya asar. Sampai dia terbiasa. Begitu tiba Ramadan. Allahu Akbar. Sepekan sebelum Ramadan, bukan Anda yang ingatkan, anak Anda yang mengatakan, "Pa, Ma, jangan lupa ya, sepekan lagi Ramadan tiba. Kita siap-siap." Itu luar biasa. Paham ya? Nah, ini manhaj seringkali, maaf, jarang dibahas oleh beberapa sementara teman-teman, sehingga aplikasinya jarang kita tunaikan dalam kehidupan. Orang tua kita tuh dulu nggak banyak teori, cuma nyuruh aja. Ya puasa, biasain. Kalau udah biasa jadi kebiasaan, enak kemudian dikerjakannya. Ini diantara dalilnya. 3. 2 sudah, kemudian 3. Kita bacakan dalil tafsirnya. Sudah. Wa huwa al-yawmul 'ashir wal 'ishruna wa 30 min ayyamish syahri. Nabi membiasakan puasa 3 hari setiap muncul hari ke-10, hari ke-20, hari ke-30 dari setiap hari-hari sepanjang bulan. Di setiap bulan 3 hari. Wa kana al-insanu mukhayyaran fi tilkal ayyamil lati syara'a Allahu fiha an-nasum. Ya. Jadi orang-orang diberikan kemudahan oleh Nabi. Yang pengen puasa, puasa. Yang tidak juga enggak apa-apa, silahkan. Puasa. Cuman kan kalau lihat nabinya puasa, semua puasa. Orang kan pikirnya begini, ini Nabi aja yang ahli surga, surganya dijamin, masuk surga tanpa hisab, masih puasa. Masa saya yang bukan Nabi nggak puasa? Kan malu kalau ketemu Nabi nggak puasa. Sama antum lah, ketemu ustadz, ketemu siapa kan, lagi baca Quran di masjid. Antum bukan ustadz nggak baca, kan malu. Ya, ustadz sholat sunnah samping antum, sholat samping antum. Ya bisa punya luang, ustadznya sholat, antum nggak, kan malu.
Lain suasananya. Jadi ada orang-orang tertentu yang kalau ditatap itu, kita ingat dengan Allah tuh. Cari orang-orang begitu tuh. Cari orang-orang itu. Saya kalau sedang kurang tenang atau gelisah atau futur gitu ya, itu diantaranya saya suka cari tuh. Ya, wajah-wajah ulama dilihat. Itu kebiasaan ulama-ulama dulu tuh. Ya, Masya Allah begitu kita, atau kitabnya ulama, kayak gini kan ada kitabnya tuh. Kita lihat kitabnya, kita lihat namanya, begitu lihat namanya ingat lagi akhlaknya, kemuliaannya, perjuangannya, kita semangat lagi. Ada yang orang-orang tertentu kalau dilihat Imam Malik, imam-imam yang lain kalau sedang ada suasana itu pergi ke majlis ustadz lain. Dilihat cuma lihat wajahnya aja, begitu lihat wajahnya ingat lagi akhirat, pulang lagi. Nah, antum usahakan begitu tuh. Usahakan. Jadi kalau orang lain lihat antum tuh ingatnya akhirat tuh. Jadi begitu lihat antum tuh ingat tahajud, ingat baca Quran. Cobalah seperti itu. Jadi apa ya? Ada keindahan dalam hidup itu. Ada keindahan. Dan yang paling indah tuh saat anak antum menatap antum tuh teringat itu kemuliaan-kemuliaan itu. Coba deh ya, didik anak antum jadi ahli Quran. Itu nanti akan terjadi perbedaan. Begitu Anda melihat anak Anda, itu Masya Allah. Ada kebahagiaan yang gak didapati sebelumnya. Begitu dia sudah hafal juz amma aja, nanti setiap melihat anak itu ada ketenangan dalam jiwa. Gak percaya itu silahkan kalau gak percaya. Beda ngelihat wajah-wajah orang biasa tuh lain. Ya, ada orang-orang kan kita baru lihat aja sudah gak enak gitu. Ya. Kan susah gitu. Dengar namanya sudah gak nyaman, ngelihat sudah gak enak. Ya. Dan kita doakan. Ya bukan dicela, tidak, kita doakan. Makanya saya tidak pernah mengatakan untuk cela orang itu enggak ada. Yang dicela itu perbuatan. Yang dicela perbuatan supaya perbuatan itu diperbaiki, orang tidak. Ya, karena tidak semua orang dengan nama yang sama bisa salah, tidak. Ya, saya tidak pernah menganjurkan atau mengajak Anda untuk saling mencela, jauhi itu. Kalau ada di antara Anda belajar dengan saya kemudian pandai untuk mencela, maka saya bersaksi saya tidak pernah mengajarkan. Tidak pernah mengajarkan.